zalimun, berarti kami memang zalim. Apa kata Allah? Qala khsa'u fiha. Silahkan kalian rendah di dalam neraka. Wala tukallimun. Jangan ngajak bicara saya lagi. Ini rahmat Allah sudah habis untuk orang-orang kafir. Maksudnya Allah sudah gak kasih rahmat lagi untuk orang-orang kafir. Maka mereka merengek berapapun lamanya, Allah nggak peduli. Bahkan orang kafir itu melakukan dua trik di dalam neraka supaya mereka bisa keluar dari neraka. Triknya apa? Disebutkan pada surat Ibrahim ayat 21. Sawa'un alaina, sama saja bagi kami orang-orang neraka. Ajazina, apakah kami berkeluh kesah? Am sobarna, apakah kami bersabar? Malana mim mahis. Kami tidak mendapatkan jalan keluar dari api neraka. Jadi mereka itu 500 tahun pura-pura berkeluh kesah. Merengek, 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 merengek. Supaya Allah berikan rahmatnya sehingga dikeluarkan dari api neraka. Ternyata sudah 500 tahun nggak ada gunanya. Akhirnya mereka pura-pura sabar 500 tahun. Nah, disiksa menang tok aja nih. Pura-pura sabar. Supaya mereka dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Wah, ini orang-orang pada sabar. Ya sudahlah, saya keluarkan dari neraka. Tapi sudah dicoba 500 berarti sudah berapa? 1000 tahun tidak ada gunanya. Saat itulah mereka mengatakan sawa'un alaina ajazihna am sabarna malana min mahis. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Inilah sikapnya orang-orang kafir di dalam neraka, tapi Allah sudah tidak kasih sayang kepada mereka sama sekali. Berapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Berapa besarnya dan berapa jumlahnya? Nah, disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu rahmah." Allah menciptakan rahmat yauma khalaqaha. Pada hari menciptakannya itu mi'ata rahmatin, ada 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Yang dipegang oleh Allah 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Satu rahmat dilepas, diberikan ke dunia. Jadi semua rahmat Allah yang kita dapatkan di dunia ini baru satu bagian dari 100 rahmat. Maka adanya turun hujan itu bekas-bekas rahmat Allah. Adanya angin ini bekas-bekas rahmat Allah. Adanya nafas ini bekas-bekas rahmat Allah. Adanya kita mendapatkan harta, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan anak, mendapatkan istri, itu bekas-bekas rahmat Allah. Dari satu bagian rahmat tadi. Nah, yang 99 rahmat disimpan oleh Allah. Nanti dikasihkan khusus kepada orang-orang beriman kalau sudah di dalam surga. Nah, maka rahmat Allah di dalam surga itu tak terhingga. Karena baru satu rahmat saja kita di dunia ini sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka alhamdulillah kita jadi orang-orang beriman. Insya Allah kita semua nanti di akhirat masih mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Maliki, Allah yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, kata-kata maliki ini boleh dibaca dengan dua bacaan. Boleh dibaca pendek, maliki yaumiddin. Boleh dibaca maliki yaumiddin. Panjang pendek sama-sama boleh. Tapi seperti ini tidak bisa kita buat-buat sendiri, Pak. Harus ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi saya ngomong begini, ini boleh dibaca dua bacaan, ini bukan dari diri saya, tapi dari guru saya dari gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini namanya apa? Namanya ilmu al-qiraatil mutawatirah. Ilmu tentang bacaan Quran yang mutawatir. Ilmu tentang qiraat mutawatir itu maksudnya ilmu bagaimana membaca Quran dengan bacaan yang beraneka ragam. Maka ilmu baca Quran ada dua. Pertama, tajwid. Tajwid sudah tahu nggak? Ada panjang pendek, ada mendengung, ada idhar, nah itu tajwid. Ada lagi qiraat. Nah, ilmu qiraat ini bagaimana cara baca Quran dengan berbagai macam bacaan. Ada 10 bacaan Quran.
10 ini orang Indonesia baru membaca satu bacaan, namanya qiraah Asim, yang kita baca sehari-hari ini qiraah Asim. Kenapa disebut qiraah Asim? Karena gurunya ini ngepoknya sampai kepada Imam Asim. Imam Asim dulu pengajar Quran. Nah, dia kalau mengajarkan Quran dengan model bacaan yang khusus yang dia pilih. Sehingga namanya qiraahnya disebut qiraah Asim. Dan qiraah Asim ini kenapa dipakai oleh orang-orang Indonesia? Karena paling cocok untuk lidah orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab, kalau disuruh membaca dengan qiraah yang lain, susah. Tapi kalau orang Indonesia, orang non-Arab, pakai qiraah Asim, cocok. Saya kasih contoh, Pak. Orang-orang Arab itu kan beraneka ragam. Ada yang fathahnya lurus, A. Ada yang fathahnya miring, E. Ada yang fathahnya tengah-tengah antara keduanya, E. Nah, bagi kita yang non-Arab, paling mudah itu membaca fathah dengan lurus, A. Itu paling gampang. Anak kecil pertama kali yang ngomong apa? A, ya kan? Papa. Yang A gampang. Tapi yang I susah. Susah. E susah semua. Tapi A gampang. Maka kita orang Indonesia pakai qiraah Asim karena fathahnya fathah yang murni. A. Coba kalau kita datang ke Maroko, nanti orang-orang sana membaca dengan qiraah yang lain. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Begitu. Tihi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi. Kalau kita kan paling gampang Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Paling gampang begitu. Nah, maka ini qiraah Asif. Dan kembali ke sini. Maliki ini artinya berbeda dengan Maliki. Kalau Maliki pendek artinya yang maha merajai. Kalau Maliki panjang ini artinya yang menguasai. Berarti Allah itu selain merajai juga menguasai. Kadang-kadang seorang raja tapi tidak berkuasa, Mas. Jabatannya apa? Presiden. Tapi yang ngomong rati taati. Nah, berarti tidak menguasai. Ada juga orang yang menguasai tapi tidak merajai. Dia kalau ngomong apapun ditaati, tapi nggak punya pangkat. Misalnya Pak Kiai misalnya, ngomong apapun rakyatnya ikut. Tapi pangkat di masyarakat nggak ada. Bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah. Tapi Allah dua-duanya. Allah merajai, Allah juga menguasai. Kata-kata maliki dan maliki ini sama-sama ada contohnya dalam ayat yang lain. Saya kasih contohnya dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan di hari itu, yaitu di akhirat? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang maha esa, yang maha qahar. Nah, kalimat ini, limanil mulku, ini sesuai dengan bacaan yang pendek, maliki. Karena maliki artinya apa? Merajai. Sementara di sini tadi, al-mulku, kerajaan. Kalau dibaca maliki, maka ini sesuai dengan ayat yang lain. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Pada hari itu, yaitu di akhirat, tidak ada seorang pun yang menguasai terhadap jiwa yang lain sedikit pun. Kenapa? Al-amru yauma idzilillah. Urusan di hari itu semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berarti bacaan maliki ini sesuai dengan ayat yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Karena itu silahkan bapak-bapak yang ngimami mulai hari ini kalau mau ngimami pakai bacaan pendek boleh. Maliki yaumiddin boleh. Rakaat pertama pendek maliki. Rakaat kedua panjang maliki boleh. Kenapa? Karena dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau dibedakan begitu, jamaah terlambat bisa tahu, Pak. Oh, kayak Maliki, berarti rakaat pertama. Oh, kayak Maliki, berarti rakaat kedua. Nih, karena kebiasaannya imam seperti itu. Boleh seperti itu, nggak ada masalah. Kemudian pembahasan kedua di sini. Yaumiddin saya artikan hari pembalasan. Kenapa ad-din diartikan pembalasan? Padahal dinul Islam artinya apa? Agama Islam.
Kok di sini ad-din kok diartikan pembalasan, kok tidak diartikan agama? Dari mana kamu nerjemahkan begini? Nah, maka jawabnya adalah dalam bahasa Arab itu ada namanya lafal mustarak. Apa itu lafal mustarak? Satu lafal, satu kata yang terjemahnya lebih dari satu. Maka dalam bahasa Arab seperti ini biasa. Contoh, saya kasih contoh. Jariyatun. Kalau dilihat dalam kamus, jariyatun diartikan anak perempuan masih kecil, jariyah. Tapi coba kita lihat dalam Quran, apakah semua kata-kata jariyah itu berarti diartikan anak kecil? Tidak. Surat Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma taqal sesungguhnya ketika air itu banjir sangat dahsyat di masa Nabi Nuh. Amalnakum kami membawa kalian, mengangkut kalian fil jariyah. Kira-kira apa artinya jariyah? Kapal perahu. Coba kalau diartikan anak kecil, orang mungkin. Orang mau tenggelam diangkut oleh Allah di atas anak kecil, orang muat. Nah, maka di sini jariyah artinya bukan anak kecil, ini perahu. Ini namanya apa? Lafal mustarak. Nah, din itu juga gitu, lafal mustarak. Din itu artinya tiga. Satu, artinya adalah al-millah, yaitu agama. Dua, artinya adalah al-jaza, yaitu balasan. Tiga, artinya at-ta'ah, yaitu ketaatan. Nah, sekarang kalau ketemu kata-kata din, diartikan apa? Karena artinya kan tiga. Lihat susunan kalimat. Susunan kalimat itu disebut siyaqul kalam. Lihat siaknya, susunan kalimatnya. Cocoknya diartikan apa? Di sini yaumiddin diartikan hari agama, orang cocok. Yaumiddin diartikan hari ketaatan, enggak cocok. Berarti paling cocok hari pembalasan. Maka di sini diartikan hari pembalasan. Saya kasih contoh ayat yang lain. Nanti panjenengan perhatikan siaknya, panjenengan lihat artinya apa yang cocok. Surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Apa artinya? Agama. Jelas. Sesungguhnya agama yang diterima di hadapan Allah adalah Islam. Contoh yang lain. Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 52, walahuddinu wasiba, walahu dan hanya bagi Allah ad-din taat, wasiba wajib. Jadi taat yang wajib hanya kepada, kalau taat kepada presiden, lihat-lihat dulu perintahnya apa. Pak Presiden mengatakan, ibu-ibu semua besok nggak ada yang pakai jilbab. Karena ini adalah kemerdekaan Indonesia, maka kita merdeka, jilbab lepas semua. Taat apa betul? Oh, nggak boleh taat. Kita langsung WA Pak Presiden. Oh, nggak boleh Pak Presiden. Dosa itu. Perempuan wajib berjilbab. Tapi kalau perintahnya yang baik-baik, mulai besok para kaum muslimin semuanya harus ke masjid. Kenapa? Karena ini hari kemerdekaan Indonesia. Kita harus bersyukur. Syukur dengan cara menambah ibadah. Semuanya datang ke masjid. Nah, kita bilang sama Pak Presiden, sami'na wa ata'na. Semuanya datang ke masjid. Kenapa? Perintahnya bagus. Tapi kalau kepada Allah, perintahnya total mutlak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Iyyaka hanya kepada Engkau. Na'budu kami mengabdi. Kami ibadah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau. Nasta'in kami minta tolong. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata iyyaka kenapa diartikan hanya kepada Engkau? Hanya. Dari mana kata-kata hanya ini? Perhatikan kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mestinya itu na'budu kemudian iyyaka. Tapi ketika susunannya dibalik, iyyaka na'budu, maka di sini menimbulkan arti hanya. Sudah paham ya? Jadi susunan yang dibalik dalam bahasa Arab memunculkan arti apa? Hanya. Contohnya banyak sekali. Saya kasih contoh. Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang beriman. Kenapa muncul arti hanya? Karena susunannya dibalik. Aslinya itu
falyatawakkalil mu'minun 'ala Allah. Tapi 'ala Allahnya ditaruh di depan. Nah, ini berarti menunjukkan nanti nawa takdim wa takhir. Nah, itu istilah apa pesantren Pak ya? Yang pernah menyantren pasti paham istilah takdim takhir, didahulukan dan diakhirkan, memunculkan arti hanya. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah hanya kepada orang-orang beriman bersifat rahim. Kenapa hanya? Karena susunnya dibalik. Mestinya itu rahiman bil mu'min. Karena itu para ulama mengatakan supaya paham Quran, ini kita perlu mempelajari ilmu bahasa Arab. Kalau kita tidak mempelajari ilmu bahasa Arab, pemahaman kita terhadap Quran nggak akan dalam, nggak akan. Bisanya dalam itu kalau mengetahui ilmu bahasa Arab. Ya contohnya kayak ini. Dalam ilmu bahasa Arab ada istilah takdim takhir, didahulukan dan diakhirkan, memunculkan arti hasr. Artinya jadi hanya semata-mata. Nah, maka di sini supaya terjemahnya bagus, iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami ibadah. Maka ibadah tidak boleh kepada selain Allah. Haram. Menyembelih harus kepada Allah. Kenapa? Menyembelih termasuk ibadah. Menyembelih mengatakan demi Yesus haram. Dengan nama Yesus haram. Kenapa? Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini termasuk ibadah. Enggak boleh sujud kepada manusia. Orang yang paling kita agungkan, misalnya Rasulullah SAW. Kita datang kepada Rasulullah, kita sujud-sujud, nggak boleh, haram. Rasulullah sudah wafat. Nah, sekarang siapa yang kita agungkan? Orang tua. Ramadan selesai, kemudian Idul Fitri. Datang kepada orang tua, lewat pintu rumah, langsung diprok sujud. Berantang seperti orang sholat. Sujud kepada orang tua kita. Nggak boleh. Ya masuk sunnah biasa aja. Kemudian kita salaman, cium tangannya boleh. Tapi kalau sujud tidak boleh. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kalaulah amartu ahadan, aku menyuruh seseorang, ayyas juda li ahadin untuk sujud kepada orang lain, la amartul marhata, sungguh saya suruh wanita antas juda li zaujiha, untuk sujud kepada suami. Saking besarnya haknya suami. Itu istri seandainya boleh sujud, maka disuruh sujud kepada suami. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah menyuruh para istri sujud kepada suami? Karena memang di dalam Islam tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Dalilnya, iyyaka na'bud, hanya padamu kami mengabdi ya Allah. Kemudian di sini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Sakit misalnya, butuh sembuh, minta sama siapa? Kalau kepada Pak Dokter, itu kita tidak minta pertolongan, tetapi kita minta pengobatan. Minta untuk dibantu mengobati, tetapi tetap minta kesembuhannya dari Allah. Pak Dokter hanya bisa ngasih obat, tidak bisa ngasih kesembuhan. Sembuh itu dari Allah. Makanya Pak Dokter ketika ngasih obat mengatakan, ini sebagai ikhtiar saja Pak. Bacalah doa, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Semoga lekas sembuh. Nah, masih berharap sama Allah Pak Dokternya. Karena memang tidak bisa apa-apa dia. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud kita hanya minta tolong kepada Allah, itu adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa kasih pertolongan. Seperti kesembuhan tadi. Tapi kalau manusia bisa kasih pertolongan, kita minta tolong kepada manusia, boleh. Misalnya motor kita bocor, datang kepada tukang tambal ban, Pak tolong ini ditambal. Boleh nggak? Boleh. Karena manusia bisa. Pak tolong ini diobati, boleh. Pak tolong ini dioperasi, boleh. Tapi kalau minta sesuatu yang hanya Allah bisa ngasih, minta kepada selain Allah, nah di sini haram. Sekarang sudah lama nggak turun hujan, panas nih Pak, rasanya panas banget. Karena mungkin nggak ada AC-nya Pak. Belum ada AC-nya, panas. Nah, maka
kita minta supaya diturunkan hujan. Itu hanya boleh minta kepada Allah. Karena yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan makna ini kita temukan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasta'in billah," dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jis, dan jangan menjadi orang yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta," kalau kamu minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Rasulullah juga bersabda, "Fa in abau," kalau orang-orang kafir tidak mau masuk Islam. Jadi sebelum perang diajak dulu, ayo masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wa qatilhum, perangi mereka. Jadi sebelum perang minta tolong dulu sama Allah. Maka di sini Nabi mengajarkan, perang tidak hanya mengandalkan senjata, tapi yang diandalkan itu pertolongan dari Allah. Senjata bisa berbuat apa? Kalau Allah tidak kasih pertolongan, senjata itu nggak ada gunanya, Pak. Perang Badar, 300 kaum muslimin, persenjataannya tidak lengkap. Bisa mengalahkan 1.000 orang kafir, padahal persenjataannya lengkap. 300 melawan 1.000, mestinya kalah. Senjatanya nggak lengkap karena nggak siap perang. Melawan 1.000 yang senjatanya lengkap, mestinya kalah ini. Tapi karena Allah turunkan pertolongan, maka jadi menang. Makanya di sini Nabi mengatakan fasta'in billah, minta tolong dulu sama Allah, wa qatilhum, baru bismillah perang. Kalau langsung perang mengandalkan pedang, Allah nggak turunkan pertolongan, maka kalah. Kita minta tolong dulu kepada Allah, baru kemudian kita berperang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini semuanya dalil menunjukkan bahwa kita disuruh minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi yang menunjukkan bahwa kita harus minta tolong kepada Allah, bukan kepada selainnya. Rasulullah bersabda, "Man asabathu faqah," barang siapa yang tertimpa kemelaratan, fa anzalaha binnas, lalu dia sebar-sebarkan kepada manusia, yaitu ngemis-ngemis ke sana kemari kepada manusia, maka lam tusadda faqatuh, melaratnya tidak akan ditutup oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak dimintai. Wa man anzalaha billah, tapi siapa yang membeberkan kemelaratannya kepada Allah, nangis jam 2 ngerengek sama Allah, ya Allah, saya butuh, saya perlu. Ausyafallahu lahu bil ghina, maka nyaris Allah akan kirimkan kekayaan. Nyaris itu artinya dekat nih, dekat. Segera Allah akan apa? Berikan kekayaan. Maka kalau ada kebutuhan jangan minta sama manusia. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa apa nih? Dan manusia itu kalau dimintai itu enggak senang. Dimintai 1 kali ngasih. Dimintai 2 kali ngasih tapi meremut. Dimintai 3 kali ngasih tapi marah-marah. Besok jangan datang lagi. Boleh jaluk terus. Nah, dimintai keempat enggak mau buka pintu. Itu manusia. Tapi kalau Allah diminta, semakin diminta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nih saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah," siapa yang tidak minta kepada Allah, yaghdab alaihi, justru Allah murka kepadanya. Jadi yang tidak minta Allah murka. Berarti apa? Sebaliknya. Kalau minta maka Allah cinta. Siapa minta Allah cinta. Siapa tidak minta Allah murka. Maka marilah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah itu Allah mengajarkan kepada kita permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami kemana as-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus ini Islam. Ini jalan yang lurus. Kenapa disebut jalan yang lurus? Karena kalau kita berada di jalan Islam, ini nanti akan lurus sampai kepada Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jalan selain Islam, Yahudi neraka, Nasrani neraka, Hindu neraka, Buddha semua neraka. Jalan satu-satunya menuju Allah cuma satu, yaitu Islam.
Dalilnya dua dalam Quran. Tadi yang pertama, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah cuma Islam. Dalil yang kedua, Allah menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Surat Ali Imran ayat 85. Siapa mencari selain Islam sebagai agama, falyuqbala minhu, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama apapun tidak diterima oleh Allah. Maka sungguh bodoh orang yang mengatakan semua agama sama. Dari mana sama? Ngawur itu. Kalau orang pintar tidak akan mengatakan semua agama sama. Allah saja membedakan. Yang satunya menuju Allah, maka disebut as-siratal mustaqim, lurus sampai kepada Allah. Tapi kalau jalan-jalan yang lain, nah itu melenceng, bengkong sana kemari. Artinya maksudnya kepada neraka. Nah ini kita minta hidayah kepada Allah. Ini diajak oleh orang-orang kafir, Pak. Umat Islam itu orang-orang sesat. Dalilnya apa? Kata mereka, dalilnya setiap hari minta hidayah. Berarti cik sesat terus. Ini orang kafir karena nggak pernah belajar tafsir. Kalau kita belajar tafsir Quran, kita akan paham. Yang dimaksud ihdina, berilah hidayah kami, itu maksudnya dua. Pertama, tambahlah hidayah kepada kami. Yang pertama. Yang kedua, tetapkanlah kami di atas hidayah. Jadi maksud ihdinas siratal mustaqim dua. Tambahlah hidayah, tetapkanlah berada dalam hidayah. Karena ada orang yang usianya tambah, hidayahnya nggak tambah, Pak. Ini berarti sesat juga. Namanya orang usianya tambah, mestinya ilmunya tambah. Kalau ilmunya tambah, berarti hidayahnya tambah. Ini ada anak TK, masuk SD ilmunya masih TK lagi. SMP ilmunya masih TK. Itu berarti nggak nambah seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah itu tambahan hidayah, tambahan hidayah, tambahan. Karena itu, kalau kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, mestinya kita hadir pengajian begini, Pak. Minta Ihdinas Shiratal Mustaqim, tapi pengajian ra gelem teko. Kapan nambah hidayah? Kapan? Maka berarti kita berdoa tapi nggak paham maksudnya. Maksudnya ihdina, tambahlah hidayah. Supaya tambah hidayah gimana? Pelajari Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Maka perlu mendengarkan. Orang-orang kafir itu kalau masuk neraka, itu nyesel. Kenapa di dunia nggak mau dengar? Dalilnya. Surat apa? Al-Mulk. Ayat 10. Wa qalu, mereka orang kafir mengatakan, lau kunna nasma', seandainya di dunia dulu kami mendengar, au na'qil, atau mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami enggak akan masuk neraka. Tapi sayangnya mereka enggak mau mendengar. Nah, maka orang beriman sebaliknya harus membuka telinganya, didengarkan Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tambah hidayah. Kemudian makna yang kedua, ihdina, tetapkanlah dalam hidayah. Karena banyak orang yang awalnya mendapat hidayah, asalnya melenceng. Ada seorang sahabat Nabi, namanya bagus. Namanya sama dengan saya. Abdullah bin Khattal. Ini seorang sahabat Nabi. Pencatat wahyu Nabi SAW. Kalau ada wahyu turun, Nabi panggil orang-orang. Salah satunya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal tulis, ini wahyu datang. Tapi kemudian dia murtad. Tidak hanya murtad, dia suka mencela Nabi Muhammad SAW. Dia punya dua bidu wanita, disuruh nyanyi-nyanyi, isi nyanyiannya mencela Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pada Fathu Makkah punya 9 daftar orang ini harus dibunuh. Ini orang ditemukan dimanapun, bunuh orang ini. Salah satunya siapa? Abdullah bin Khattab. Kenapa? Suka mencela Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Khattab ini kemudian karena ketakutan, maka dia bergelantungan di Ka'bah, di kiswahnya Ka'bah itu. Maka para sahabat lapor, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada ibnu Khattal, ini Abdullah bin Khattal, muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bergelantungan dengan kiswahnya Ka'bah. Maka Rasulullah mengatakan, uqtuluh, bunuh dia meskipun dia bergelantungan di Ka'bah. Ini nasib akhir Abdullah bin Khattal. Sahabat Nabi, penulis wahyu, akhirnya murtad. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Nah, kita yang orang biasa, bukan sahabat Nabi, bukan penulis wahyu, apakah mungkin kita akan murtad? Sangat mungkin. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim supaya kita sampai mati dapat hidayah. Panjenengan lihat di YouTube namanya Syekh Abdullah Qusaimi. Abdullah Qusaimi. Saya tulis di sini namanya. Supaya yang mau mencari bisa. Qusaimi. Ini dulu seorang dai, penulis ulama terkenal. Dia menulis satu kitab. Yang kitab ini dibaca oleh orang-orang kafir. Banyak yang masuk Islam gara-gara menulis kitab ini. Tapi akhirnya si penulisnya sendiri malah murtad, mati kafir. Bayangkan, Pak. Ulama nulis kitab menyebabkan orang-orang banyak masuk Islam, tapi dia matinya kafir. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini kalau kita tidak minta hidayah kepada Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah sampai akhir hayat. Karena itu, dua doa mari kita lazimi. Doa yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Sudah kita lakukan. Doa yang kedua, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta padamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, taqwa, wal afaf, menjaga diri dari dosa, wal ghina, qanaah. Nah, mari dibaca ditirukan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mari bersama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ayat yang ke-7 insyaallah kita bahas pada waktu yang lain karena waktulah yang membatasi kita. Tapi kalau masih ada sisa waktu, maka kita buka untuk soal dan jawab. Ini adalah pertanyaan dari siapa Ustaz? Yang pertama adalah sholat sunat rawatib yang disolatkan oleh Rasulullah itu waktu yang dapat saja dan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ketika pengajian seperti ini, saya masuk ke sholat maghrib, sebelumnya sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apakah nanti ketika sholat isya juga ada tuntunan sholat tahiyatul masjid? Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu sedang berwudu sudah hampir selesai, kemudian tentu itu apakah wudunya dimulai dari awal lagi atau bagaimana? Terima kasih. Pada Ustaz mohon penjelasannya. Baik, yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Maka sholat sunnah rawatib dibagi dua. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib, ba'diyah itu setelah sholat wajib. Maka disunnahkan melakukan itu sebelum subuh, kalau setelah subuh nggak ada. Sebelum duhur, setelah duhur. Sebelum asar, kalau setelah asar untuk mayoritas ulama nggak ada. Sebelum maghrib, setelah maghrib. Sebelum isya, setelah isya. Maka pertanyaan yang kedua tadi, apakah masih ada sholat sebelum isya? Ada, tapi namanya bukan tahiyatul masjid, namanya sholat sunnah qobliyah isya. Karena tahiyatul masjid itu kita datang ke masjid sebelum duduk sholat dulu, itu namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid. Bagaimana menghormatinya? Sholat dulu. Kemudian yang ketiga hadas. Hadas itu batal gara-gara
kita kentut dan sebagainya. Maka kalau hadas, wudunya batal. Kalau wudunya batal, diulang dari awal, bukan dilanjutkan. Bukan apa? Dilanjutkan. Contoh yang lain, panjenengan sedang junub, kemudian mandi junub. Di tengah-tengah mandi junub, tiba-tiba junub lagi. Kenapa? Karena mandinya bareng istri. Nah, kemudian junub melakukan lagi, ya harus diulang mandi lagi dari awal. Nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa. Tapi kalau kita sedang mandi, kemudian kentut, maka mandi junubnya tidak batal gara-gara kentut. Mandi junubnya tidak batal gara-gara apa? Kentut. Silahkan lanjutkan mandinya, nggak ada masalah. Tapi kalau wudhu batal gara-gara kentut. Sehingga wudhu batal gara-gara kentut harus diulang dari awal. Salat juga begitu. Sudah innaka hamidum majid. Sudah selesai lah. Sampai masih dajjal. Tinggal assalamualaikum kentut. Nah, ini batal semuanya diulang dari awal. Tapi kalau kita sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, nah ini sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena salam yang wajib cuma satu kali. Adapun salam yang kedua ini sunnah. Sehingga setelah salam sekali kemudian kentut, sholatnya sah. Panjenengan praktekkan boleh nanti. Assalamualaikum, duduk, nah, boleh. Tapi jangan di masjid, Pak. Di rumah aja. Cukup, Pak? Ya. Apa ada lagi? Oke. Ketika membaca Quran, maka ketika kita angop, adabnya bacaannya dihentikan. Jadi jangan dilanjutkan. Demikian juga kalau kita sedang baca Quran, kemudian kentut, ini jangan dilanjutkan. Hendaklah berhenti dulu. Biarkan anginnya keluar dulu. Nah, kalau sudah keluar loh, baru kita lanjutkan baca Quran. Jadi jangan sampai sini baca, sini baca. Nggak ada. Biarkan satu aja yang baca. Oke. Iya, hentikan dulu. Menguapkan, berhentikan dulu. Anggapnya selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, baru kita lanjutkan Fatihah. Oh enggak diulang. Oke, enggak diulang. Jadi Fatihah tidak batal gara-gara anggap enggak. Fatihah tidak batal gara-gara kita berhenti sejenak. Dehem, batuk, dan sebagainya. Itu enggak batalkan Fatihah. Lanjutkan enggak Pak? Ada lagi? Mau enggak Pak? Rasulullah bersabda, la witrani fi lail. Tidak boleh dua kali sholat witir dalam satu malam. Berarti kalau sebelum tidur sudah sholat witir, maka nanti bangun bolehnya dua, 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 dua. Tidak boleh witir lagi, enggak boleh. Tapi kalau sebelum tidur belum witir, nah sholatnya dua, 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 ditutup dengan witir. Enggak. Maka kalau tarweh di masjid sudah tarweh sampai witir. Nanti di rumah silahkan tahajud sendiri-sendiri, tapi cuma dua-dua, tidak boleh witir. Ada lagi Pak? Gimana? Semua ayat Quran bisa untuk meruqyah. Tetapi Fatihah lebih bagus. Karena dua sisi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu bahwa Fatihah itu untuk ruqyah? Silahkan digunakan. Ini hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, Rasulullah bersabda, "Afdhalul Quran alhamdulillahirabbil alamin." Ayat Quran paling utama surat Al-Fatihah. Maka ini paling bagus untuk ruqyah. Cukup? Fatihah dihadiahkan. Saya belum mengetahui hadiah Fatihah. Tapi kalau maksudnya adalah hadiah membaca Quran. Membaca Fatihah, hadiah bacaan saya ini saya kirimkan kepada orang. Nah, kalau itu ada itu.
tapi dipersepsikan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, yang bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati itu adalah puasa, itu adalah haji atau sedekah. Tapi kita membaca Quran dihadiahkan kepada orang mati, kata Imam Syafi'i, nggak bisa, nggak sampai. Tapi ulama-ulama yang lain berpendapat bacaan Quran, sholat, atau amalan apapun bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang mati. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang saya ikuti pendapat Imam Syafi'i. Sehingga saya tidak pernah kirim pahala baca Quran kepada mbah, nggak pernah. Tapi kalau sedekah ini, nah, air minum ini sedekah, kemudian saya bilang ya Allah terimalah sedekah ini untuk mbah saya, nah, itu boleh begitu. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, laukana hayyan, kalau bapakmu laukana musliman, kalau bapakmu yang mati itu muslim, fa'aqtum lan anhu, lalu kalian memerdekakan budak untuk bapak, au tasaddaqtum anhu, atau kalian sedekah untuk bapak, au hajjajtum anhu, atau kamu haji untuk bapak, balaghahu dzalik, pasti pahalanya sampai. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini Nabi hanya menyebutkan tiga: memerdekakan budak, sedekah, haji. Makanya Imam Syafi'i mengatakan berarti yang bisa cuma ini. Nabi tidak menyebutkan baca Quran, berarti nggak bisa. Nah, ulama yang lain mengatakan ini kan amal soleh, berarti amal soleh yang lain semuanya juga bisa sampai. Jadi ringkasnya ada yang berpikiran sempit, ada yang berpikiran luas. Kalau saya lebih cocok yang sempit. Kenapa? Masalah pahala ini masalah gaib. Dari mana kita tahu pahala sampai? Dari mana tahunya? Kalau kita kirim pulsa kepada orang, tahunya sampai kalau sudah nambah. Oh, pulsanya sudah nambah, udah, nah, tahu kita. Tapi dari mana kita tahu bahwa pahala itu sampai ke mbak kita yang sudah mati? Dari mana tahunya? Oh, nggak ada WA dari malaikat. Anu pahala itu sampai, nggak ada. Dari mana tahunya? Tapi saya tidak melarang kalau bapak-bapak mau kirim pahala baca Quran kepada yang mati, silakan. Saya nggak melarang, tapi saya nggak mau melakukan. Saya ikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi silahkan, okay? Terutama yang NU, nah, itu sering kali baca Quran kirim pahala, silahkan. Nggak apa-apa, silahkan. Okay? Tapi saya nggak mau. Okay? Cukup, okay? Mau nggak Pak? Ya. Oke, terakhir. Pelindung dari partai. Apakah? Oh iya. Dajjal itu dahsyatnya sampai orang-orang yang punya iman kalau melihat Dajjal imannya rontok. Makanya Rasulullah berpesan kalau ketemu Dajjal maka bacakan 10 awal surat Al-Kahfi. Dajjal yang kalah. Kalau melihat ada informasi datang Dajjal jangan mendekat tapi larilah ke gunung. Jadi dua perintah Nabi ya. Lari menjauh. Tapi kalau kepetuan, nah, bacakan Al-Kahfi. Panjenengan hafalkan surat apa? Al-Kahfi 10 ayat. Nanti kalau Dajjal datang, panjenengan dikejar, nggak bisa lari, bacakan 10 ayat. Kalah deh. Tapi kalau kita nggak hafal, kita mau ngambil Quran, Dajjal ngambil dua. Gimana? Yang terakhir itu hadisnya syar. Syar itu dhaif. Sehingga yang paling sahih adalah yang 10 awal. Ada hadisnya yang 10 akhir tapi syar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.